La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, di kesempatan selanjutnya tadi kita sudah berbagi keberkahan bersama dengan Waqf Covid, dan selanjutnya kita dengarkan kajian kita masih dengan surah Al-Jumu'ah bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dai Randy Tanjung. Silakan Ustadz, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati dan muliakan, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim dari Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan muliakan, kita lanjutkan pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mengamalkannya maka seperti keledai yang ketika itu membawa kitab-kitab yang begitu sangat tebal. Oleh karena itu dalam ayat ini kita diperintahkan ketika apapun kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang harusnya kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bu, kalau ngaji, sepulang ngaji kita amalkan. Agar apa ilmu yang kita dapatkan, agar apa ilmu yang kita miliki menjadi manfaat bagi kehidupan kita, bisa menjadi keberkahan bagi hidup kita. Wabil khusus kita ajarkan, kita tanamkan, kita didik kepada anak-anak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping perjuangan kita untuk kita mendapati kematian yang kita harapkan, yaitu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan meninggal dunia. Betul? Betul. Namanya juga udah meninggal dunia. Ketika sudah kita meninggal dunia, kita telah mati, maka tidak lagi disebut nama kita. Bu, ibu mati, enggak disebut lagi itu Ma'asiyah. Yang disebutnya adalah almarhumah. Maka jangan sombong. Pak, Bapak mati, enggak disebut lagi tuh Pak Haji Andika. Yang disebut adalah almarhum. Inilah pesan penting bagi kita, jangan sombong di dalam kehidupan kita. Seberapa pangkat jabatan kita yang tinggi, maka ketika kita sombong tidak ada apa-apanya. Yang berhak untuk sombong, yang pantas untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika hari kiamat nantinya semuanya hancur, hanyalah Allah yang berbicara. Limanil mulkul yaum. Mana itu yang penguasa-penguasa? Mana yang itu yang namanya raja-raja dunia? Semuanya mati. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Ku. Allah nyombong dan pantas untuk sombong. Makanya jangan jadi ente baru 2 periode aja udah belagu. Ya Bu ya, jangan sombong ya. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan harapan Allah menjaga kita,
Karena kita selalu mengamalkan apa yang kita pelajari yang akan menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang ia milikinya. Maka sebesar-besarnya seseorang ketika memiliki ilmu pengetahuan, maka sebesar itu juga ujiannya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita mempelajari ilmu pengetahuan sekaligus kita mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Ibu, ada pengajian bulanan ada? Pengajian mingguan ada? Kalau yang bapak-bapaknya mah ada nggak kira-kira? Banyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, dimanapun pengajian lebih semaraknya, lebih banyaknya ibu. Karena bapak-bapaknya udah yakin masuk surga. Alhamdulillah. Tapi di masjid ini kita bahagia, senang karena pengajian di masjid ini lancar ya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ya. Ternyata banyak nggak orang Islam yang sama seperti perumpamaan yang ada di ayat ini, Bu. Ya, mengamalkan, dapat tugas mengamalkan Al-Quran, tapi dia nggak pernah ngamalin Quran. Ada nggak yang begitu? Dia tahu nggak boleh nyolong, tapi dia tetap nyolong. Ada yang begitu? Dia tahu nggak boleh korupsi, tapi tetap korupsi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Allah memberikan peringatan dan bahkan dikatakan sangat buruk perumpamaannya. Dan bagi orang-orang itu diibaratkan seperti keledai yang bawa kitab. Keledai tahu Bu? Keledai Bu? Yang ditempe. Oh itu kedelai ya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya silakan. Aduh ya mana tadi? Banget. Oh Ibu, banyak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Tirto, mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Ya. Belakangan ini kita sering disuguhkan dengan tayangan-tayangan baik di TV maupun di media sosial perihal tingkah laku dan perbuatan buruk manusia. Seperti contohnya tadi ya. Korupsi dan lain-lain. Pertanyaan saya Ustadz, apakah pada saat nanti kita sakaratul maut atau ajal menjemput, apakah nanti akan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita di dunia Ustadz, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik? Demikian pertanyaan saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita meyakini dan memahami bahwa kematian itu adalah pasti, ya. Kematian adalah pasti. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Satu itu prinsipnya bahwasanya semua kita akan mati. Hakikatnya semua itu adalah kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah pertolongan dan memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, bukan hanya dilihat dari ketika kita mati, akan tetapi sebelum kita mati, 1 bulan, 2 minggu sebelum kita kematian, Allah akan memberikan sesuatu gambaran bagaimana tentang kehidupannya. Ya, jadi jangan berpikir, jangan melihatnya ketika dia mati. Misalkan dia mati dalam keadaan kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Tapi dia orang yang soleh, orang yang baik, ya. Maka jangan kita anggap bahwa dia mati dalam keadaan tidak baik, karena tolak ukurnya bukan ketika pas dia mati. Ya, ada yang orang yang mabok, kagak pernah ibadah, meninggalnya antang-antang aja. Nah, nanti jadi ada yang namanya perdebatan di sana. Akan tetapi dilihat sebelum-sebelumnya, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, paman Nabi pun
meninggal dunia syahid di medan peperangan karena dibunuh ketika itu. Betul? Oleh karena itu melihatnya bukan hanya sekedar ketika ia mati, melainkan sebelum ia mati. Ternyata sebelum ia mati dia rajin membaca Al-Quran. Sebelum ia mati ketika itu dia rajin yang namanya membantu orang lain. Maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang Allah tampakkan, yang Allah munculkan. Ada ibu ustazah yang selalu mimpin pengajian Yasin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya adalah jadikan kematian itu sebagai ibroh. Jadikan kematian itu sebagai hikmah bagi kita untuk selalu mengingat kepada kematian agar kita bisa selalu menjadikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau berlaku kemaksiatan, ketika kita mau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ingat, oh iya, saya bakalan mati. Kalau seandainya saya berbuat demikian nantinya bahaya kepada saya. Saya nggak mau mati dalam keadaan yang tidak baik. Demikian Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu, setiap yang kita lakukan, Bapak, Pak. Nih bapak-bapak ciri-ciri orang soleh ini Bu. Orang soleh kalau ada yang tausiah matanya terpejam, palanya tertutup. Oh, biasanya gitu. Pak. Pada saat kita melakukan apapun di dunia, itu pun kadangkala banyak yang dapat balasannya di dunia cash and carry. Betul apa betul? Betul ya Ustadz ya, nggak usah nunggu di akhirat Bu. Ibu buat baik hari ini sedekah, hari ini ibu dapat balasannya. Bisa begitu? Bisa, dilindungi dari musibah, dilindungi dari kecelakaan. Tahu-tahu tetangga sebelah ngirim makanan. Ada yang begitu, ada begitu? Mana orangnya? Begitu juga dengan orang yang melakukan kekejaman atau orang melakukan kejahatan. Hari ini dia melakukan kejahatan. Mungkin dia kelihatan kaya, tapi percayalah di dunia juga akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Entah bentuknya teguran untuk mengingatkan atau bentuknya down payment bersekot. Ya. Maka jelas dikatakan oleh Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bu. Pak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi sama Kiai Munawir Ngacir hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.